Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali lagi bisa mendengarkan firman Tuhan. Saudara, walaupun saudara ada di dalam rumah, saya harap saudara tetap ada di disiplin dalam Tuhan, supaya saudara tidak kehilangan berkat Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya berikan judul tentang sajak dari Bileam. Sajak dari Bileam. Nah, saudara, sajak dari Bileam itu ada di kitab Bilangan pasal yang ke-23 ayat 7, 18, 24 ayat 1 dan 15. Kita baca Bilangan 23 ayat 7. Lalu Bileam mengucapkan sanjaknya, katanya. Sampai di sini saja. Kemudian kita lihat di ayat 18 juga sama. Lalu diucapkannya lah sanjaknya, katanya. Di pasal 24 juga ayat 3, lalu diucapkannya lah sanjaknya, katanya. Demikian juga di ayat yang 15. Lalu diucapkannya lah sanjaknya, katanya. Bileam mengucapkan 4 sanjak tentang kehebatan Allah, tentang kedaulatan Allah. Padahal Bileam ini bukan orang Israel, dia itu nabi dari orang Moab. Tetapi Allah pakai dia untuk menyatakan tentang Allah kepada Raja Moab, yaitu Balak. Tuhan bisa pakai siapapun, tetapi Bileam bukan hamba Tuhan. Tuhan tidak menaruh Bileam di dalam rumahnya. Dia hanya dipakai saja untuk menyampaikan kehebatan Tuhan. Karena semua orang perlu tahu bahwa Allah kita, Allah yang perkasa, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Ini saja yang kita lihat. Nah, ada 4 kali Bileam menyampaikan sanjaknya, atau di dalam teks dikatakan ucapannya, dan kata-kata ini dari Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. Jadi yang Bileam katakan itu dari Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. Tuhan pakai Bileam untuk menyatakan kehebatan Allah Israel kepada Balak Raja Moab. Tuhan pakai supaya mereka tahu, supaya Balak tahu, supaya orang Moab tahu bahwa yang memimpin Israel masuk ke negeri Kanaan itu Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah pencipta alam semesta yang tidak boleh diremehkan oleh mereka. Mungkin orang-orang dari bangsa-bangsa lain di sekitarnya, orang Amori, orang Edom, orang Amon, Moab, tidak menganggap. Dan Tuhan menyatakan kehebatannya di antara mereka. Kalau Tuhan berdiri, tidak ada satupun ilah-ilah lain yang tidak hancur, semua dikalahkan. Saudaraku, Allah mau berkata kepada gitu, sehingga mereka tahu kehebatan Tuhan kita. Supaya mereka takut dan gentar akan Allah. Allah yang menjadi perkasa di mata mereka. Allah yang tidak boleh dipermainkan. Allah yang hebat. Bileam bukan siapa-siapa. Betul dia orang terhormat. Dia ahli nujum, peramal. Tetapi dia pun terkagum-kagum melihat umat Allah. Terlebih melihat Allah yang hebat. Sehingga dia juga sempat berkata, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-10, siapakah yang menghitung debu Yakub dan siapakah yang membilang bondongan-bondongan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka. Ini kita lihat bahwa Bileam pun ingin
mati seperti orang jujur, artinya seperti orang Israel. Nah, kita akan lihat bahagian ini. Waktu itu bangsa Israel ada di dataran Moab, saudara. Ini gambar di dataran Moab. Jadi kita lihat ini Moab. Lah, mereka ada di dataran Moab, tinggal mereka masuk ke negeri Kanaan. Sedikit lagi mereka masuk negeri Kanaan. Bangsa Moab tidak ingin orang Israel masuk Kanaan. Tetapi mereka tidak berani berperang dengan Israel. Mereka enggak berani. Sebab mereka sudah melihat kehebatannya. Mereka melihat bangsa Amori, orang Hesbon, lalu kemudian Og itu dikalahkan. Habis oleh orang Israel. Sehingga orang Moab itu takut sekali dia menghadapi keadaannya. Mereka lihat orang Israel itu berkemah di dataran Moab. Mereka berkumpul di sana. Mereka tinggal masuk dan menyeberang saja. Tetapi saudara, bangsa Moab bilang, kita harus kalahkan dia. Tapi dia atau mereka tidak berdaya. Lalu Balak Raja Moab memanggil Bileam untuk mengutuk orang Israel. Kutuki orang Israel supaya mereka lemah, supaya mereka diserang penyakit, supaya mereka tidak berdaya. Sebab waktu Israel lemah, waktu Israel tidak berdaya, baru sama mereka dibinasakan. Tetapi pada saat Bileam datang, bukan kutukan yang diucapkan. Bukan, tapi berkat. Waktu Bileam mau bicara soal kutuk, berubah jadi berkat. Dan ini bisa dilihat. Waktu Musa berbicara kepada orang Israel, ya di sekitar itu, saya rasa tidak lama setelah peristiwa dengan Moab ini, orang Israel di dataran Moab mendengarkan firman yang diucapkan oleh Musa. Saya baca Ulangan 23 ayatnya yang kelima. Di Ulangan 23 ayatnya yang kelima, tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Kita lihat, Tuhan telah mengubah kutuk itu menjadi berkat, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Jadi itu yang ada. Nah, Tuhan ubah, sehingga Raja Balak tidak bisa apa-apa, dan Bileam terlebih jauh tidak bisa apa-apa. Saudaraku, Tuhan seperti itu. Tuhan melindungi umatnya luar biasa. Waktu Bileam melihat perlindungan Tuhan atas orang Israel, dari atas bukit, dia melihat, waktu dia lihat perkemahan orang Israel sangat luar biasa. Perkemahan orang Israel sangat luar biasa. Dia lihat, itu luar biasa. Sehingga dia melihat begitu ketatnya Tuhan, begitu ketatnya, rapatnya Tuhan melindungi. Sehingga tidak ada satupun yang bisa masuk. Waktu mereka lihat Bileam tidak bisa bicara apa-apa. Dia melihat perlindungan Tuhan kuat. Seringkali saudara, orang luar melihat perlindungan Tuhan atas diri kita. Mungkin kita tidak sadar, kita anggap, biasa seperti jalan, biasa saja seperti ini. Tetapi saudaraku, orang luar itu melihat perlindungan Tuhan atas kita. Dia mengatakan, itu orang yang dilindungi Tuhan, itu orang yang diberkati Tuhan. Ada juga orang yang memangnya sungguh-sungguh dia bisa merasakan pertolongan Tuhan. Hanya orang yang setengah-setengah di dalam Tuhan, hanya yang ikutnya biasa-biasa, dia tidak melihat tangan Tuhan yang besar itu. Sehingga mereka timbul persoalan, khawatir, ketakutan, dan sebagainya. Mereka tidak melihat. Sama seperti murid-murid Elisa. Pada waktu Elisa itu dikepung oleh tentara musuh,
Elisa lagi diam dengan muridnya. Muridnya begitu ketakutan sekali. Dia mengatakan, "Guru, itu orang tentara musuh sedang mengepung begitu banyak." Tetapi Elisa mengatakan, "Yang mengelilingi kita lebih banyak lagi." Lalu Elisa berkata, "Celikan matanya." Lalu Tuhan mencelikan mata si muridnya ini. Dia ngeliat begitu banyak sekelilingnya. Itu tentara-tentara sorga mengelilinginya. Saudara melihat bahwa Tuhan itu melindungi kita semua. Apapun, apapun saudara, jangan takut. Sebab itu tetap memandang kepada Tuhan dan berharap kepada Dia. Dialah tempat perlindungan yang teguh. Ucapan Bileam, Bilangan 23 ayat 7 sampai 10. Lalu Bileam mengucapkan, sanjaknya katanya, "Dari Aram aku disuruh Tuhan oleh Balak, Raja Moab. Dari gunung-gunung sebelah timur, datanglah katanya, kutuklah bagiku Yakub, dan datanglah kutuklah Israel. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Siapakah yang menghitung debu Yakub dan siapa yang membilang bondongan-bondongan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka." Nah, kita lihat di sini. Bileam mengucapkan sajatnya. Dia berkata, dari Aram disuruh datang. Untuk apa? Kutuklah Yakub bagi Balak. Saudara, ada orang berkata begitu. Kutuklah bagiku. Kutuklah. Nah, saudara, apa? Siapa yang dikutuk? Kalau kita lihat ini, kutuklah bagiku Yakub. Kedua, kutuklah Israel. Ada dua, Yakub dan Israel. Saudara, Bileam rupanya tahu bahwa orang itu adalah keturunan Yakub dari Ishak dan Abraham. Bileam orang pandai, dia ngerti. Lalu Balak mengatakan, kutuklah Yakub. Saudara, dan juga kutuklah Israel, artinya keturunan Yakub. Kutuk semua. Apa-apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham itu batalkan, kutuk. Saudara, bagaimana mungkin bisa? Kita tertawa bagaimana mungkin bisa mengutuki Abraham. Saudara, Abraham itu nabi Allah. Abraham itu bapak orang percaya. Raja Mesir saja hormat. Raja Gerar juga takut sama Abraham. Itu tidak main-main. Mereka mengaku bahwa Abraham itu utusan Tuhan. Mereka mengaku bahwa Abraham itu nabi. Mereka tahu bahwa ada roh Allah di dalam diri Abraham. Saudara, pasti tidak akan bisa dikutuk itu. Nah, jadi saudara, kedua berikutnya, keturunan Yakub juga tidak bisa dikutuk. Sebab apa? Mereka sudah ditebus oleh darah Yesus. Mereka di dalam perlindungan. Apalagi waktu Paskah, mereka udah dilepaskan. Saudara, Bileam tahu pekerjaan kali ini sia-sia. Sebab Tuhan Allah Israel. Tuhan Allah Israel. Allah ingin menunjukkan bahwa ia sanggup membawa umatnya ke Kanaan. Jadi kita lihat sebab Tuhan Allah Israel. Jadi saudaraku, itu yang kita bisa lihat dan perhatikan. Sanjak dari Bileam untuk menjelaskan tentang Allah, untuk menjelaskan tentang Tuhan yang hebat kepada Raja Moab. Raja Balak hanya berkata, kutukilah. Tetapi Bileam mengatakan, aku tidak bisa mengutuki kalau Tuhan tidak mengutukinya. Saudara, kutukan
Itu kata yang menakutkan. Banyak orang takut dengan kata kutukan, kutukan, kutukan. Saudara, Bileam mengatakan bagaimana aku mengutuk orang yang tidak dikutuk Tuhan. Di dalam Tuhan, kutukan itu sudah tidak berlaku. Apalagi kita sebagai orang Kristen. Saudara, kutukan itu sudah tidak berlaku. Sebab Yesus sudah mati buat kita. Ada seorang murid, dia datang kepada saya. Namanya Musa, saudara. Dia berkata begini, Pak, saya ini pernah dikutuk oleh mamaku. Supaya usahaku tidak berhasil. Supaya aku kerja apapun tidak berhasil. Dan ternyata benar, Pak. Aku punya peternakan. Ternyata peternakannya itu selalu ternak itu mati. Selalu ternak itu mati. Dan aku jadi rugi. Lalu saya jawab, kamu orang percaya, kamu orang Kristen. Orang Kristen itu ada kekuatan dari Tuhan. Tidak ada yang bisa mengutukinya kalau Tuhan tidak kutuki. Kalau kamu hidup benar, pasti kamu tidak akan kena itu semua. Jangan percaya hal itu. Punya iman. Saudara, lalu dia mulai mempraktekannya. Sekarang dia menjadi seorang guru dan dia dipakai, saudara, untuk ngajar di SMP, di SMA. Dia senang lagi ngurus pegawai negeri. Oh, dia sangat senang sekali. Dia merasa sangat berharga dan berhasil. Dia sudah mulai bangun rumah. Saudaraku, lihat. Allah ada. Allah lihat, kutukan memang ada. Tetapi kutukan bekerja dalam diri orang berdosa. Nah, misalnya hukum Taurat. Hukum Taurat bekerja dalam diri orang berdosa. Tetapi bagi orang percaya, kutukan itu sudah tidak berlaku lagi. Apalagi Yesus sudah menanggung segala kutukan itu di kayu salib. Galatia 3 ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, kita lihat, Yesus sudah mati di kayu salib. Sedang kayu salib itu lambang kutukan. Itulah sebabnya dikatakan di sini, terkutuklah orang yang ada di kayu salib. Kenapa Yesus nggak kena kutukan dosa itu? Karena dia mengambil semua kutukan dosa yang akan menimpa saudara. Kalau saudara sudah dibersihkan oleh darah Yesus, saudara sudah disucikan oleh darah Yesus, maka kutukan itu juga tidak ada, saudara. Tidak menimpa. Balak diberitahu oleh Bileam, siapakah Israel itu? Saudara, dia adalah bangsa pilihan Tuhan. Bileam melihat dari puncak gunung dan memandang perkemahan Israel. Begitu tersusun rapi. Kemah suci ada di tengahnya menjadi pusat bangsa Israel. Jika kita melihat kehebatan pasukan, saudara, lihatlah keteraturan baris berbaris. Kalau sudah lihat itu tentara-tentara baris. Dia baris semua seragam. Dia angkat kakinya, dia pegang senjatanya, dia atur. Itu barisan itu begitu rapi, begitu kompak, begitu baik, saudara. Itu menunjukkan keteraturan, itu menunjukkan kerapihan, itu menunjukkan kehebatannya. Biasanya pada hari-hari kemerdekaan, semua menunjukkan kehebatannya dari bangsa ini. Keteraturannya. Lalu barisan itu mulai jalan semua. Ini menunjukkan apa? Bahwa tentara pasukan itu hebat. Seandainya saudara itu baris berbaris yang dilakukan oleh para tentara itu tidak rapi, sudah semaunya, itu negara yang mudah dihancurkan. Tetapi saudara punya barisan yang baik, yang kuat, yang merapi.
Ini menunjukkan ini negara tidak gampang-gampang diganggu. Waktu Bileam lihat dari atas, perkemahan itu diatur begitu rapi. Di tengahnya ada kemah suci. Dia lihat ada tiang awan, ada tiang api, ada tiang yang ada di sana. Kekompakan, keseragaman. Bileam kagum dan dia lihat, ini luar biasa hebatnya Allah. Dan Bileam mengatakan tidak bisa mengutuk. Saudara, lihat, Bileam tidak berdaya. Walaupun dia diberikan upah begitu banyak, Bileam mengatakan dia tidak bisa. Saudara, Israel adalah bangsa yang dipisahkan Tuhan. Bileam berkata, ayat 8, bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Ayat 9, sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat, dia lihat. Dari bukit-bukit aku memandang mereka, dia pandang. Lihat suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Israel adalah bangsa yang tersendiri. Israel adalah bangsa yang dipisahkan Allah. Dulu Abraham dipisahkan Allah, Ishak dipisahkan Allah, Yakub dipisahkan Allah, bangsa Israel juga dipisahkan oleh Allah. Menjadi umatnya Allah, berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Allah hanya punya umat, yaitu umat Israel. Kemudian saudara, kita lihat Allah bentuk, Allah pilih, Allah jadikan dia umat. Sejak itu saudara, kita sebut keturunan orang Israel adalah orang yang sudah dipisahkan. Lalu mereka menyebut dirinya orang Ibrani. Ibrani itu artinya bangsa yang menyeberangi sungai. Saudara, bangsa yang menyeberangi sungai. Lah, mereka itu adalah bangsa menyeberangi sungai. Menyeberangi sungai Efrat, menyeberangi sungai Yordan. Mereka betul-betul terpisah dan disendirikan Tuhan. Kata terpisah seringkali juga memakai arti kata kudus. Karena kudus itu terjemahan yang mengartikan terpisah. Ini menunjukkan bahwa Israel adalah bangsa yang kudus. Kekudusan membuat segala yang cemar tidak bisa menyentuhnya. Kalau hidup kita kudus, saudara, apapun yang cemar, apapun yang kotor tidak bisa menyentuhnya. Dipisahkan. Mengapa Israel dipisahkan? Dia dipisahkan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Bangsa yang tidak dihitung di antara orang kafir. Dalam sajaknya, Bileam mengatakan bahwa Israel adalah bangsa yang tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir, yang tidak mau dihitung di antara orang-orang kafir. Walaupun Israel itu keturunan orang Semit, tetapi berbeda dengan orang Moab, orang Amon, orang Edom. Tidak berbeda, tidak boleh dianggap sama. Walaupun serumpun dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, tetapi Israel adalah berbeda. Karena Israel itu adalah dispesialkan, dikhususkan oleh Tuhan. Saudara, ini bangsa yang tidak bisa dihitung tidak bisa dianggap dengan sama dengan orang-orang kafir. Saudaraku, anehnya, di dalam 1 Samuel 8 ayat 20, Israel tidak mau. Mereka ingin menjadi sama dengan bangsa-bangsa yang lain. Ini sesuatu hal yang bodoh. Tuhan ingin bangsanya memiliki gaya hidup seperti anak kerajaan Allah. Tetapi mereka tidak mau. 1 Samuel 8 ayat yang ke-20. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Mereka meminta raja. Mereka tidak ingin saudara Tuhan yang jadi raja. 1 Samuel 7 ayat 6, waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Nah, saudara, mereka meminta raja. Lalu Tuhan ayat 7, Tuhan berfirman kepada Samuel,
Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Itu yang kita lihat, saudara. Padahal kalau bangsa Israel seperti mereka, bangsa Israel akan menjadi orang yang paling lemah. Sebab bangsa-bangsa di sekitar mereka sangat kejam. Tetapi kalau melekat dengan Tuhan dan mau dipisahkan, maka bangsa Israel menjadi kuat, saudara. Allah ingin umatnya itu kuat, sebab itu Allah pisahkan. Allah ingin umat itu menjadi gagah, sebab itu dipisahkan. Dipisahkan dari kehidupan dunia, kehidupan yang lama. Orang Israel adalah orang yang dipisahkan. Itulah sebabnya Bileam melihat tidak mungkin menyerang orang Israel. Tidak mungkin mengutuki orang Israel, sebab mereka adalah orang yang dipisahkan Tuhan. Demikian juga orang percaya. Saudara adalah umat Tuhan. Saudara adalah bangsa pilihan Tuhan. Saudara umat kudus. 1 Petrus 2 ayat 9. Saudara harus mau disendirikan oleh Tuhan. Sebab musuh kita itu kuat-kuat, saudara. Musuh kita itu sangat-sangat kuat. Mereka ingin menelan seperti singa yang mengaum, yang hendak menelannya. Saudaraku, lihat. Iblis, dunia, dosa, itu sangat kuat. Tapi kalau kita mau dipisahkan, kita akan menang atas mereka. Kalau kita tidak bersandar kepada Tuhan, kita akan lemah, saudara. Bileam lihat seluruh bangsa Israel itu, bangsa yang disendirikan Tuhan. Itu bangsa yang sangat solid, bangsa yang sangat kuat. Ketika kita menunjukkan diri kita sebagai saksi Kristus, kadang-kadang orang langsung menganggap kita beda. Iya. Sehingga banyak kali, saudara, orang agak mundur waktu kita cerita tentang Kristus. Kita adalah bangsa yang lain. Saudaraku, kita bangsa yang disendirikan oleh Tuhan. Kita adalah warga sorga. Bilang 23 ayat yang ke-10. Siapakah yang menghitung debu Yakub dan siapakah yang membilang bodongan-bodongan Israel? Siapa? Kenapa disebut debu Yakub di sini? Siapa yang menghitung debu Yakub? Saudara, debu itu begitu banyak. Bileam lihat dari atas gunung yang tinggi. Perkemahan Israel begitu banyak seperti debu. Sehingga nggak bisa dapat dihitung. Saudara, lihat. Begitu banyak. Tuhan mengatakan umatnya akan bertambah banyak, bertambah banyak, bertambah banyak, bertambah banyak. Ini artinya diberkati Tuhan. Saudara, orang Israel diberkati Tuhan karena bertambah banyak, bertambah banyak, bertambah banyak, bertambah banyak. Saudara, Tuhan ingin seluruh dunia ini dipenuhi oleh anak-anaknya, oleh anak-anak Tuhan. Sebab itu Tuhan ingin bertambah lagi, bertambah lagi, bertambah lagi. Saudara, Tuhan ingin dari umatnya itu bisa menghasilkan umat, menghasilkan anak, saudara, untuk bertambah, bertambah, bertambah. Tuhan berkati dengan perkembangbiakan ini. Saudara lihat, inti ucapan Bileam adalah bangsa Israel adalah bangsa keberkatan. Bangsanya Tuhan semesta alam yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Saudaraku, waktu Balak, dia melihat bahwa Bileam tidak bisa mengutukinya seperti yang diinginkannya. Balak berpikir, ayo kita pergi ke tempat yang lain. Kemudian di ayat 18, saudara, kita lihat ini di posisi yang lain. Bileam mulai disuruh mengutuki, lalu Bileam mulai mengucapkan sajaknya lagi. Ayat 18, bangunlah hai Balak dan dengarlah. Pasanglah telingamu mendengarkan aku, ya anak Sipor. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakah ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah.
Lihat, suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina dan yang berdiri tegak seperti singa jantan, yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya dan meminum darah dari yang mati dibunuhnya. Saudara lihat bahwa sekarang di tempat yang posisi yang berbeda, yaitu di puncak Gunung Pisgah, Bilia melihat tentang orang Israel. Walaupun dilihat hanya ujungnya saja, tetapi dia lihat, lalu kemudian Tuhan memberikan kata-kata di dalam mulutnya. Dan kembali Bileam mengatakan sesuatu. Dia mengatakan, "Hai Balak, bangun, dengar, pasang telinga. Allah bukan manusia. Allah bukanlah manusia. Allah bukan manusia." Kalau Moab menganggap patung Baal, dewa Astoret, itu sebagai ilah, itu buatan manusia. Tetapi Allah Israel bukan manusia, apalagi buatan manusia. Dewa Baal yang dihormati itu buatan manusia. Tetapi Allah bukan manusia, bukan buatan manusia. Dia adalah Allah yang berada, Allah yang ada dan memang ada. Dia Allah yang besar. Saudara lihat, Bileam sedang memberitahukan tentang Allah yang sesungguhnya, bukan dewa-dewa. Allah bukan manusia sehingga dia berdusta. Manusia bisa berdusta, tapi Allah tidak berdusta. Allah bukan manusia, Allah adalah pencipta alam semesta. Allah bukan ciptaan, Allah adalah manusia. Allah adalah pencipta alam semesta, saudara. Allah adalah pencipta manusia. Manusia berdusta, tetapi Allah tidak. Allah bisa dipercaya. Apa yang Allah katakan itu benar. Iblis adalah bapa pendusta. Saudaraku, Tuhan kita itu ya dan amin. Apa yang dia bilang iya, iya. Dan dia bilang tidak, tidak. Dia adalah iya dan amin. Dia adalah kebenaran itu. Yesus adalah kebenaran. Allah adalah kebenaran itu. Hawa jatuh karena dustanya iblis. Saudara, akhirnya semua manusia suka berdusta. Semua manusia pandai berdusta. Sebab dia kena dustanya iblis. Tetapi manusia yang jadi anak Allah, manusia yang dipimpin oleh Roh Kudus, manusia yang sudah lahir baru, tidak ada dusta di dalam mulutnya, tetapi dia mengucapkan kebenaran, yaitu kebenaran firman Allah. Orang yang menaruh percayanya kepada Allah itu benar, sebab Allah itu benar. Allah tidak pernah menyesal. Katanya Bileam, Allah tidak pernah menyesal, sebab ia maha tahu. Manusia suka menyesal. Oh keliru, oh aku menyesal, oh aku menyesal. Allah tidak pernah menyesal. Saudara, kita lihat, Allah tidak pernah menyesal. Walaupun apakah Allah pernah menyesal menciptakan manusia? Tidak. Memangnya di Kejadian pasal yang ke-6 seolah-olah dikatakan Allah menyesal menciptakan manusia. Saudara, itu bukan Allah menyesal menciptakan manusia, tetapi Allah menyesal karena harus menghukum manusia. Karena Allah harus membinasakan semua manusia. Padahal Allah tidak ingin. Sifat Allah adalah kehidupan. Allah tidak ingin ada kematian, saudara. Tetapi kalau ada kematian yang terjadi, Allah merasanya, kok kamu begitu? Aku harus menghabiskan dengan air bah. Saudara lihat, apakah Allah menyesal? Menyesal karena menghukum. Demikian juga dalam kisah Saul, Allah mengatakan, aku menyesal terhadap Saul. Itu bukan karena Allah menyesal menjadikan Saul menjadi raja. Bukan, tetapi Allah menyesal karena Saul tidak setia kepada dia, tidak taat kepada dia, tidak percaya kepada dia, tidak mau menurut apa kata kehendaknya. Saudaraku, sebab itu Allah mengatakan, kenapa Saul buat seperti itu? Saudaraku, apakah Allah tidak bisa apakah Allah kemahatauan Allah tidak bisa menjaga sehingga Saul tidak mengalami kecelakaan atau tidak mengalami pemberontakan? Saudara, Allah tidak melakukan itu karena Allah ingin dari manusia itu kerelaan,
yang sungguh dalam ketaatan. Bukan karena dipaksa, tetapi karena kerelaan. Saudara, Allah tidak pernah menyesal. Bileam tahu bahwa Tuhan tidak pernah menyesal. Bileam tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah berbohong. Bileam tahu hal itu. Sebab itu dia berkata kepada Balak bahwa Allah Israel itu tidak pernah bohong. Tidak seperti dewa Baal. Tidak seperti dewa-dewa Astoret yang ngomongnya iya pada tidak. Tetapi Allah Israel adalah Allah yang tidak pernah berbohong. Tidak ada ilah lain yang sanggup berdiri. Seperti nyanyian mengatakan, sebab Kaulah Tuhan yang maha tinggi. Sudah, dia maha tinggi. Tidak ada ilah lain yang ada. Saudaraku, itu kita lihat. Tuhan misalnya Allah janji. Allah berjanji itu pasti. Pasti digenapi. Apa yang Allah katakan itu pasti ada. Tuhan berjanji misalnya akan datang. Sudah ribuan tahun memang lewat mana Tuhan Yesus datang kedua. Saudaraku, tapi pasti Tuhan akan datang. Pasti Tuhan akan datang lagi untuk memerintah. Yang penting kita siap di dalam Tuhan. Saya begitu yakin bahwa tidak lama lagi Tuhan Yesus itu akan datang. Saudara, ada banyak hal tanda-tanda yang kita bisa lihat. Salah satu tanda yang kita perhatikan, saudara, mewabahnya seluruh dunia dengan ini juga merupakan salah satu tanda-tanda akhir zaman. Kita tahu Tuhan itu mau datang, saudara. Apa yang Tuhan katakan, janjikan itu betul. Allah tidak pernah berdusta. Allah tidak pernah menyesal. Allah janji selalu ditepati. Masakah ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya, saudara? Masakah Tuhan berfirman lalu tidak menepatinya? Allah pasti menepatinya. Lama atau cepat, saudara, pasti Tuhan akan menepatinya. Kadang-kadang kita mengatakan, kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Tetapi saudaraku, Tuhan akan melakukannya. Kita berkata, iya, cepat atau lambat, pasti itu ada. Kalau Tuhan berkata-kata, pasti, saudara. Kadang-kadang kita pikir, KI hari ini. Tetapi Tuhan mungkin mengatakan, belum hari ini. Saudara, itu yang ada. Tapi semua pasti jadi. Apa yang Tuhan katakan, itu pasti jadi. Semua firman Allah itu pasti jadi. Dan saudara, kita memiliki firman Allah begitu banyak. Dari Kejadian sampai Wahyu itu lengkap semua. Semua ini pasti terjadi. Tuhan mengatakan langit dan bumi akan lenyap. Langit dan bumi akan lenyap, saudara. Tapi firman Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Itu yang kita lihat, saudara. Allah itu pasti jadi. Allah pasti, saudara. Bileam mendapat perintah di ayat yang ke-20. Ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati. Dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Saudara, Bileam mendapat perintah dari Balak untuk mengutuki bangsa Israel. Tetapi Bileam mendapat perintah dari Tuhan untuk memberkati orang Israel. Saudara lihat, Tuhan bisa melakukan itu. Kenapa? Karena harus pakai Bileam. Karena Balak percaya kepada Bileam. Karena Balak percaya kepada Bileam. Sebenarnya, saudara, ini adalah berita yang baik untuk Raja Balak. Kalau Raja Balak mendengar hal itu, kalau sampai Roh Kudus bekerja, dan Raja Balak itu mengatakan, aduh, aku mau percaya kepada Allahnya Israel. Oh, baik sekali. Saudaraku, lihat. Bileam mendapat perintah dari Tuhan untuk memberkati, dan Bileam tidak berdaya. Ia tidak bisa berbuat semaunya sendiri. Sebab itu ia bisa binasa. Saudara lihat. Tetapi saudaraku, apa Balak itu dengar kepada Tuhan? Percaya kepada Tuhan? Tidak. Dia berusaha untuk menghancurkan. Dan akhirnya orang Moab juga habis dibinasakan. Termasuk Bileam juga dibinasakan, saudara. Kalau Tuhan sudah suruh, siapa yang bisa membatalkannya? Jika Tuhan mengatakan keberkatan, maka keberkatan. Itulah sebabnya kita ada di dalam Tuhan. Kalau Tuhan bilang keberkatan, maka keberkatan. Saudaraku, lihat. Bilangan 23 ayat 21. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel.
Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan sorak-sorak karena raja di antara mereka. Saudara, tidak ada ditengok kepincangan, iniquity, saudara, kesalahan. Tidak ada dilihat kesukaran. Saudara, keturunan Yakub itu kelihatannya tidak ada kesukaran, tidak ada kejahatan. Wickedness, saudara, tidak ada kejahatan, tidak ada kesukaran, tidak ada cacat. Apakah keturunan Yakub tidak punya cacat, saudara? Keturunan Yakub punya cacat, ada cacat, bahkan kejahatan juga ada. Tetapi Bileam mengatakan tidak ada. Saudara, kenapa Bileam mengatakan tidak ada? Saudara, apakah yang Bileam lihat tentang Israel? Tidak ada kelemahannya, sehingga malapetaka tidak bisa datang kepadanya. Saudara, malapetaka tidak bisa datang kepadanya tanpa seizin Allah. Semua anak-anak Tuhan tidak akan mengalami malapetaka tanpa seizin Tuhan. Kecuali dia itu keluar dari jalan Tuhan. Tetapi selamanya tidak, saudara. Kita lihat cerita Ayub, bagaimana, saudara? Tidak ada tanpa izin Tuhan. Iblis mau mengganggu, dia juga ada izin, saudara. Sebab itu, saudara, tidak akan ada. Itulah sebabnya kalau di antara anak-anak Tuhan ada yang mengalami kesulitan, ada yang mengalami sakit, ada yang mengalami kecelakaan, mengalami kerugian, berdoa tanya Tuhan, Tuhan, apakah aku salah? Kalau memang ada salah, saudara berkata, Tuhan ampuni dosa saya salah. Tetapi kalau tidak ada salah, saudara mengatakan, puji Tuhan, Tuhan berikan kepada aku iman, berikan kepada aku kekuatan, berikan kepada aku pengharapan untuk bisa mengatasi semua ini. Sudah lihat, betul-betul terlindung dan rapat. Sebab Tuhan beserta dengan mereka. Sebab Tuhan beserta dengan kita. Bila berbicara tentang kesempurnaan orang Israel, saudara, dari Allah. Bileam sedang berbicara ini. Dia berkata tentang tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub. Manusia sering melihat kesalahan. Kesalahan-kesalahan. Yang saudara baca di sini memangnya perkataan Bileam yang Tuhan taruh di mulutnya. Ini adalah perkataan Tuhan. Jadi dalam pandangan Tuhan bahwa keturunan Yakub tidak ada kepincangan, tidak ada kesukaran, tidak ada kejahatan, tidak ada cacat, seolah-olah begitu. Ya, saudara, Tuhan melihat seperti itu. Manusia seringkali melihat kesalahan. Ini kamu salah ini kamu kekurangan ini, kamu kesalahan ini, kamu kekurangan. Tetapi Allah tidak, saudara. Allah melihat Israel betul, tidak ada cacat. Kenapa? Apakah orang Israel tidak pernah memberontak? Pernah. Banyak kejadian. Tetapi, saudara, Allah memandangnya berbeda. Allah melihat berbeda sebab umat. Yang Allah lihat adalah pelindungan Tuhan atasnya. Tuhan mau mengatasi semua kekurangan kita. Saudaraku, kita semua punya kekurangan banyak. Kita ini punya kekurangan, punya kelemahan. Doa-doa kita juga, saudara, banyak kekurangan. Waktu saudara berdoa kepada Tuhan, apakah doa saudara sempurna? Doa saudara tidak sempurna. Doa saya tidak sempurna, saudara. Tetapi Tuhan menyempurnakan kita. Apakah iman kita sempurna? Iman kita tidak sempurna. Tetapi waktu kita memandang kepada Yesus, maka Yesus menyempurnakan iman kita. Saudara, jika kita sadar hal ini, maka kita tidak mau membicarakan kesalahan orang lain. Kalau kita sadar, kita tidak mau lagi membicarakan kesalahan orang lain. Memang kita merasa diri kita kurang. Tetapi dalam penebusan Tuhan tidak kurang. Saudara, anugerah Allah mencukupi semuanya. Sebab Allah tidak melihat diri umat, melainkan dirinya sendiri. Allah tidak melihat diri umat, melainkan dirinya sendiri. Dasar Tuhan adalah Yesus sudah mengampuni. Saudaraku, lihat, kita merasa diri kita kurang. Kadang-kadang kita merasa, Tuhan, aku orang masih banyak kelemahan. Tetapi di pemandangan Tuhan, anugerahku cukup. Itu mampu untuk membentuk kamu menjadi kuat. Kita mengatakan, aku banyak kelemahan. Tapi Tuhan bilang, tidak. Bangkitlah. Anugerahku cukup untuk membuat kamu kuat dan sehat. Dasar yang teguh, itu Tuhan Yesus. Saudara, Allah tidak melihat kepincangan Israel, kesulitannya. Allah tidak melihat kesalahan. Allah hanya melihat ketaatan atau tidak taat.
Allah melihat kita di dalam Kristus itu sempurna. Sebab Kristus yang mengerjakannya dengan sempurna. Jadi saudara, kita ini mungkin punya banyak kekurangan. Tetapi karena dibungkus oleh Yesus Kristus, Allah melihat dari Yesus Kristus yang mampu mengerjakan, yang tidak sempurna menjadi sempurna. Yesus Kristus yang mampu melakukan, maka Allah melihat kita adalah baik dan sempurna. Saudara, kalau tidak, doa kita nggak akan dijawab. Saudara, sebab apa? Sebab doa kita banyak salah, tetapi Tuhan menjawab doa kita karena Kristus yang menyempurnakan. Walaupun gereja tampaknya belum mulia, tetapi Allah menyebutnya mulia. Saudara, Allah menyebutnya mulia sebab Yesus. Sekarang di sini ia tidak melihat kesalahan Yakub sama sekali. Sebab ada Allah yang menjaga dan merawatnya. Sebab apa? Kalau kita lihat di sini, Bileam dengan terus terang mengatakan di masih ayat 21, Tuhan Allah mereka menyertai mereka. Dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Tuhan Allah mereka menyertai mereka. Saudara, Tuhan Allah. Bangsa Israel tidak ada celah. Sebab Tuhan menyertai. Kenapa kita tidak ada celah? Karena Tuhan menyertai. Bukan karena aku kuat, bukan karena aku bisa, sebab Tuhan beserta. Paling indah adalah hidup disertai Tuhan. Selama Tuhan beserta kita, maka kita tidak ada celah, sebab Allah mengatur hidup kita. Jadilah orang yang selalu berkata, Tuhan sertai aku, Tuhan pimpinlah aku, Tuhan bawalah aku ke dalam jalanmu. Kita mengatakan, pimpinlah jalanku Tuhan, sertai aku ya Tuhan. Saudara lihat, sorak-sorak karena raja. Di sini dikatakan sorak-sorak karena raja. Raja ini adalah Yesus Kristus. Bersorak artinya menyeru nama Tuhan. Menyeru nama Tuhan. Kalau kita menyeru nama Tuhan, kita akan menjadi kuat, saudara. Ini artinya bersorak-sorak. Raja itu ada Yesus. Bersorak itu artinya menyeru nama Tuhan. Waktu kita menyeru nama Tuhan, waktu kita menyebut nama Tuhan, saudaraku, kita akan menjadi kuat dan dikuatkan adanya. Bilangan 23 ayat 22. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Dikatakan seperti tanduk kekuatan begitu kuat. Ayat 23, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Tidak ada mantra yang mempan, tidak ada santet, tidak ada tenungan, tidak ada apapun yang bisa menyerang orang percaya, saudara. Tidak mungkin bisa, saudara. Kalau saudara lihat, tidak ada orang percaya kepada Yesus Kristus yang bisa disantet, sebab kuasa Allah sangat besar dan hebat. Saudaraku, Yohanes mengatakan, dia yang ada di dalam diri kita lebih besar dari yang ada di dunia itu. Yohanes 4:8 itu, saudara, tidak ada yang lebih besar. Yang ada di dalam diri saudara, yang ada di dalam diri saudara itu besar. Sebab itu tidak ada yang mampu mengalahkan. Tidak ada yang bisa menenun santet yang mempan, saudara. Sebab itu jangan takut dengan apapun juga. Tuhan akan menyertai kita sepanjang umur kita. Jangan takut dengan apapun. Saudara mengatakan ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang memimpin, ada Tuhan yang menguatkan. Saudara lihat, kekuatan ada pada Tuhan bagi kita, saudara. Yang penting disertai oleh Tuhan. Maka tidak ada mantra yang mempan atau santet atau apapun, saudaraku. Sebab itu saudara percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, percaya kepadanya. Kalau kita lihat lagi saudara di sini, ayat 24, lihat suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina, yang berdiri dekat seperti singa jantan, yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya, dan meminum darah dari yang mati dibunuhnya. Saudara lihat, begitu gagahnya, seperti singa jantan. Ini adalah sanjak yang kedua. Masih ada lagi sanjak yang ketiga di Bilangan 24 ayat 3. Lalu sanjak yang keempat di Bilangan 24 ayat 15. Kalau saudara lihat, baca ayat ini, saya bacakan sanjaknya saja, saudara.
Tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah. Saudara, ini untuk orang yang matanya celik, untuk orang yang mendengar firman Tuhan, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Sudah lihat? Bileam mengatakan betapa indahnya kemah Yakub, sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai. Saudara, kalau kita lihat ini, nah, perhatikan saya baca lagi saudara, masih di ayatnya yang ke-6, sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbanya, dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya, dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan, dan sebagai singa betina siapa yang berani membangunkannya. Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Sudah lihat? Lalu kemudian kita baca Balak marah, lalu kemudian bicara lagi saudara, ayat 20 diucapkannya Sanjak, dia bicara. Di ayatnya yang ke-15 saudara, diucapkan Sanjak, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah dan yang beroleh pengenalan akan Yang Maha Tinggi, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Tinggi sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Maka Edom akan menjadi tanah pendudukan, dan Seir akan menjadi tanah pendudukan musuh-musuhnya itu. Tetapi Israel akan melakukan perbuatan yang gagah perkasa, dan dari Yakub akan timbul seorang penguasa yang akan membinasakan orang-orang yang melarikan diri dari kota. Sudah lihat, ada banyak hal. Kita lihat betapa indah kata-kata yang dari Tuhan tentang umatnya. Betapa indah. Ini kesimpulan dari semuanya, saudara, bahwa sebenarnya umat itu indah. Allah melihat umat itu indah. Allah memprotek dan menjaga. Tapi seringkali kita menganggap kita tidak indah. Saudaraku, saudara adalah orang indah. Saudara adalah orang berharga. Saudara umat tebusan. Allah merindukan, Allah senang. Allah memandang saudara tidak ada cacatnya. Allah memandang saudara tidak ada kekurangannya. Allah memandang saudara tidak ada kelemahannya. Karena Allah mengcover, Allah mengatur, Allah menolong. Semua kekurangan saudara diatasi oleh Tuhan. Semua kelemahan saudara diatasi oleh Tuhan. Sehingga saudara tidak punya kelemahan sama sekali. Dan saudara berjalan dengan Allah, berjalan dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Tidak ada mantra atau santet yang bisa menerobos. Karena begitu ketat perlindungan Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghancurkan. Karena semua di dalam tangan Tuhan. Betapa indahnya. Saudara, satu ayat lagi, kalau saya ingat, doa Tuhan Yesus pada waktu di kayu salib, pada waktu di Getsemani juga saudara, kalau kita lihat doa Tuhan Yesus, dia juga berkata saudara tentang seruannya kepada Bapa. Dia berdoa, dia bilang bahwa apa yang ada di dalam tangan Bapa tidak akan ada orang yang bisa mengambilnya. Saudara dengan saya ada di dalam tangan Bapa. Tidak ada satupun yang bisa mengambil. Allah yang hebat, Allah yang kuat. Siapapun tidak bisa.
iblis pun tidak bisa. Apalagi hanya COVID-19. Saudara, tidak akan bisa. Betapa kuatnya kita, saudara. Luar biasa itu yang ada. Saudara, mari kita akan menyanyi satu nyanyian. Saudara, kuasa Tuhan, hancurkan kuasa iblis. Kuasa Tuhan, hiburkan hatiku. Angkat susah, hatiku dapat glory. Semua baru waktu Yesus datang. Kemenanganlah, kemenanganlah, oleh darah Yesus, kemenanganlah. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah, oleh percaya kemenanganlah, 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 oleh darah Yesus, kemenanganlah. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah, oleh percaya kemenanganlah. Bapa di sorga, kami berterima kasih kepadamu buat semua yang kau berikan kepada kami. Tuhan, kau adalah Allah yang perkasa, Allah yang besar. Kau adalah Allah yang menjaga dan melindungi kami. Kau yang menyempurnakan kami. Kau yang membuat kami layak berdiri di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua pelindungan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pelindungan umat-Mu. Terima kasih Tuhan buat pelindungan kepada anak-anak-Mu. Sepanjang hari kami tahu Tuhan melindungi mereka. Pada waktu mereka sedang bekerja, Tuhan melindungi. Pada waktu mereka sedang makan, Tuhan melindungi. Pada waktu mereka sedang melakukan kegiatan apapun, Tuhan melindungi. Tuhan melindungi anak-anak-Mu dari segala penyakit. Tuhan melindungi anak-anak-Mu dari segala apapun. Lindungi Tuhan. Dan Tuhan, kau tolong, kau menghalangi, kau jamah, kau lawat Tuhan. Kekuatan kesembuhan ada pada kami yang Tuhan berikan itu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa negara kami. Tolong Tuhan bangsa kami. Tolong Tuhan Yesus negara kami. Tolong Tuhan presiden kami Tuhan. Tolong Tuhan Yesus para menteri, semua TNI, Polri, semua tolong Tuhan. Mereka kami sedang mengalami musibah dari wabah COVID-19. Tuhan tolong untuk kami bisa mengatasi semua, untuk kami bisa menolong, bisa memimpin, bisa mengatasi semua. Berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada bangsa kami imun yang kuat, gaya hidup yang mau dirubah. Tuhan, kami tahu ada segala sesuatu, ada kebaikan, karena Engkau mungkin sedang mengajar kepada bangsa kami bahwa hidup ini harus dirubah yang baik. Mungkin Kau sedang melakukan itu. Tolong kami untuk dengan rendah hati menerima ajaran-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu jemaat yang mendengarkan firman Tuhan hari ini di dalam rumah masing-masing. Tuhan, Kau berkati Tuhan. Biar firman-Mu ini menguatkan, menolong Tuhan. Bahwa ada Allah kami yang besar, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang hebat, Allah kami yang tidak gentar kepada siapapun, dan itu ada di dalam kami. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Tuhan, kami akhiri ibadah hari ini. Kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon berkat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, biar berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.